Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait pelajar yang ikut turun pada aksi demo kemarin. Dan sudah bersama saya di studio ada Ibu Putu Elvina, ini selaku Komisioner KPAI. Selamat siang Bu, selamat datang di JAK TV. Dan juga ada Bapak Agus Pambagio, ini selaku pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak, selamat datang di JAK TV. Saya ke Bu Putu dulu, Bu. Ini melihat bahwa kemarin begitu anak-anak usia belum lulus STM, SMA, kejuruan begitu mengikuti demo yang dalam tanda kutip sangat berbahaya. Ibu melihatnya seperti apa? Iya, ini memang menjadi keresahan semua pihak karena memang pada saat mereka memutuskan turun ke jalan untuk melakukan aksi demo, tentu ini tidak ada aturan yang jelas dalam arti siapa yang mengkoordinir. Ini lebih banyak kepada bagaimana sporadis mereka turun itu melalui media sosial. Mereka kemudian semangat untuk turun dan semua diikuti oleh media sosial yang saling bersautan sehingga terkumpullah mereka untuk hadir-hadir di jalan-jalan tersebut. Dari kemarin mulai macet dan tentu saja ini yang kita khawatirkan adalah bagaimana kemudian mereka bisa terkontrol. Artinya KPAI tidak menyalahi bahwa unjuk rasa ataupun demonstrasi atau kemudian ingin menyalurkan aspirasi, tapi tentu ini harus ada aturan yang jelas. Karena kalau kita tahu bahwa saya melihat lebih banyak ini karena faktor euforia di hari sebelumnya, bagaimana mereka melihat kondisi demonstrasi yang sebelumnya itu yang membuat mereka terpanggil. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka ikut-ikutan. Pada saat kita tanyakan beberapa teman-teman komisioner yang sudah turun juga mereka mengatakan mereka ikut-ikutan, tapi nggak tahu substansi apa yang akan mereka perjuangkan. Ini yang kemudian membahayakan. Sampai sejauh mana mereka akan terus tertib, kan itu kita nggak punya jaminan seperti itu. Jadi KPAI dari kemarin memang koordinasi dengan Kementerian Pendidikan melalui assessment-nya, dan kemudian kita minta juga kepada dinas-dinas pendidikan untuk memastikan bahwa ada himbauan yang tegas kepada sekolah-sekolah dan kepada orang tua untuk memastikan anak-anak mereka tidak ikut dalam demonstrasi yang membahayakan tersebut. Bahkan sampai sore kemarin dan malam kita menghimbau agar orang tua yang tidak tahu kondisi anaknya mungkin saja ada di karena beberapa anak kan diamankan di kepolisian untuk memastikan, dan beberapa anak yang ratusan anak beberapa di Jakarta Utara itu sudah dikembalikan ke orang tua. Nah, sekarang pihak Polda, Polres Jakarta Barat sedang menyisir dan mengidentifikasi karena banyak yang harus mereka buat berita acara sampai sejauh mana keterlibatan. Kalau mereka hanya ikut-ikutan itu biasanya langsung dikembalikan ke orang tua. Nah, proses hukum lanjutan kalau memang ada identifikasi bahwa di antara mereka yang kemudian memprovokasi atau apapun itu kita upayakan untuk melalui jalur diversi. Itu yang kita upayakan. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau melihat bahwa aksi pelajar yang ikutan dalam tanda kutip tadi demo yang mereka tidak mengetahui untuk apa dan substansinya apa, Bapak melihatnya seperti apa? Gini, sebenarnya dicari saja. Itu kan mereka diajarnya lewat media sosial. Dicari saja. Kominfo mencari itu asalnya dari mana dapat kok. Mau nggak gitu. Cari dapat ya sudah, itu diambil. Nah, lalu anak-anak supaya tidak lagi pergi sana, setiap pagi itu harus diabsen. Kalau tidak, dia dikasih sanksi administrasi saja. Ya kan, karena dia membolos dan sebagainya. Karena ini anak-anak, nggak bisa dikenakan, masih di bawah 18 tahun. Nah, undang-undang anak kan 18 tahun dia dewasa. Nah, jadi maksud saya, nggak bisa cara ya sudah, pokoknya dia tidak hadir ke sekolah, itu lalu diambil absen. Jadi dipanggil sampai sore, bikin kegiatan saja di sekolah. Kalau yang tidak masuk, ya itu dikenakan sanksi, dia membolos misal. Lalu sanksinya apa? Sehingga orang tuanya dikasih tahu. Kalau siapa yang mengedarkan itu mudah kok. Saya minta Pak Rudiantara cari, itu ada pasti. Gampang carinya. Gitu. Cuman mau nggak gitu aja. Tapi dengan adanya dan saya yakin itu bukan semuanya SMA loh di situ. Maksudnya seperti apa? Ada yang susupin kan, yang ada yang ngatur. Masa dia bisa jalan sendiri harus ke sana, harus tidak, itu kan ada yang ngatur. Yang ngatur SMA bukan, dicari aja. Jadi memang sudah terkondisikan dengan baik. Saya khawatirnya kalau mereka yang mau di situ dia minum narkoba, kan lebih berbahaya. Anak-anak SMA seusia SMA lah ya, kan belum tentu semua itu anak sekolahnya. Ada yang mungkin tidak bersekolah loh. Coba ditangkepin, diteliti, dicari sekolahnya di mana. Saya nggak yakin tuh semuanya bersekolah. Jadi kalau tahu orang tuanya, belum tahu orang tuanya tahu apa tidak, karena anak itu tidak sekolah.
Tapi bagaimana dengan aksi-aksi yang ditimbulkan begitu? Kemarin menurut informasi yang kami terima ada beberapa pos polisi misalkan yang terbakar dengan kekuatan seperti itu. Yang mulai dia bukan, pasti bukan. Baik. Itu bisa dipelajari kok. Nah sekarang posisinya mau gimana? Apakah itu sebagai tes sebelum tanggal 1 Oktober pelantikan DPR atau sebagai tes sebelum tanggal 20 Oktober untuk pelantikan Presiden? Kita kan nggak tahu. Ini urusan politik, sekarang mau main politik. Jadi disayangkan, tapi jangan dikorbankan anak-anak itu. Makanya gampang diketuk saja. Saya berkomunikasi juga dengan teman-teman di apartemen. Pegang aja, pokoknya jangan ada korban. Karena begitu ada korban, itu jadi martil kan, jadi alat utama. Terserah dia siapa. Kalau kemarin yang mahasiswa kan juga sudah dilokalisir. Dia diambil segala cepat. Kan bakar-bakar banyak pasti malam. Pergantian itu kan kita nggak tahu. Coba tanya penjahit di Tanah Abang. Pasti dia dapat orderan jahit jaket. Nah gitu, jadi melihatnya harus semuanya itu, karena ini sudah permainan untuk tujuan politik. Yang saya khawatirkan korbannya di anak-anak ini. Jadi diwaspadai aja. Kalau ibu dari KPAI nonton aja bu di satu daerah, dilihat anak ini ditukarnya jam berapa, siapa yang mimpin, siapa itu ada anak pegang. Terus tanya, Anda sekolah di mana? Pasti bukan anak SMA. Kalau menurut Pak Agus sendiri, bagaimana kemudian anak-anak SMA atau STM itu bisa melihat mau gitu, misalkan gampang, kasih aja rokok dari kasih uang, coba kan banyak tuh ngasih uang 35.000, 50.000 ada nggak? Pasti ada. Kasih makan aja kan ada yang berebut tuh makan di plastik itu. Dikasih gitu pergilah, kan fun aja. Anak-anak umum segitu, saya dulu juga ngalamin gitu. Tapi rame-rame aja, udah makan gitu. Iya dapat duit, selesai. Ngasihnya duit kan di mana kita nggak tahu. Baik, Bu Putu, kalau melihat bahwa nanti seperti apa tindakan yang kemudian dilakukan untuk dari pihak KPAI sendiri untuk kemudian hal-hal seperti ini jangan kembali berulang, dijawab setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.